Sobat Isi Dunia, ketemu lagi di YouTube channel Isi Dunia. Memiliki keabnormalan tidak selamanya berarti buruk ya sobat. Terkadang justru bisa menjadi hal unik yang kadang bisa dibanggakan. Seperti kidal misalnya. Apakah sobat seseorang yang kidal? Kalau iya, berarti sobat termasuk langka. Soalnya sobat termasuk 1 dari 10% populasi kidal di dunia. Karena fenomena unik ini, ilmuwan pun penasaran, kok bisa ya orang menjadi kidal? Para ilmuwan pun mencoba menganalisis dan menemukan penyebab seseorang menjadi kidal. Dan sampai saat ini, hipotesisnya sangat beragam. Namun beberapa hal ditemukan, dan tentunya menjadi informasi yang menarik bagi sobat yang kidal. Dilansir dari IDN Times. Resiko lebih rendah terkena penyakit artritis dan bisul. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Laterality, ditemukan bahwa resiko orang kidal memiliki penyakit seperti artritis dan bisul ternyata lebih rendah. Namun itu mungkin tidak ada hubungannya dengan tanganmu yang kidal. Tapi para ilmuwan yakin kondisi ini terkait dengan DNA yang mendasari terciptanya kondisi kidal. Bisa lebih jago dalam kecerdasan spasial. Apakah sobat atau ada teman terdekat yang kidal memiliki bakat membaca peta, mengingat tempat parkir, dan mencari cara untuk pergi dari titik A ke titik B? Tahukah sobat, beberapa keterampilan ini disebut keterampilan spasial. Menurut sebuah studi klasik yang berjudul Handedness and Spatial Ability, para peneliti mengamati bahwa orang kidal menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam tes orientasi spasial daripada orang yang tidak kidal. Wih, berguna banget ya di zaman penggunaan GPS sekarang ini. Punya self-regulation yang baik. Ternyata orang kidal terbukti memiliki kontrol diri yang lebih baik daripada orang yang tidak kidal. Mereka tidak begitu keberatan untuk melewatkan hadiah manis, atau misalnya bisa menahan diri untuk tidak membuat masalah. Orang kidal juga lebih sabar dan tahan akan keadaan yang sulit, serta terlihat lebih dewasa karena karakternya yang tenang ini. Kenyataan ini dibuktikan sebuah studi di JECN menemukan bahwa orang kidal memiliki kontrol penghambatan yang lebih baik, yang mengatur cara kita mengendalikan diri daripada orang kanan. Lebih kompetitif. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Northwestern, ditemukan bahwa orang kidal ternyata lebih kompetitif daripada kooperatif. Kita ambil contoh dari penelitian, bahwasanya kondisi tangan membuat mereka lebih berusaha ekstra untuk mengimbangi orang-orang di sekitarnya, baik dalam menulis, seperti kerjasama mendukung keseragaman tangan, atau dalam kompetisi fisik. Seorang kidal memiliki keuntungan yang memiliki kelihayan dalam hal bertarung dengan tangan kiri yang bisa fleksibel ketimbang lawan. Lebih cepat bangkit dari cedera. Semisal menderita stroke atau cedera terkait otak lainnya, ternyata orang-orang yang kidal memiliki kemampuan pemulihan yang lebih cepat loh. Ini berdasarkan penelitian yang dimuat di Scientific Reports. Tapi dengan catatan masih dalam tahap trauma yang memang bisa disembuhkan ya sobat. Kok bisa lebih cepat?
Alasannya yaitu fungsi kognitif yang tersebar di otak orang kidal, yang berarti bahwa secara teori, ketika orang kidal tengah mengalami stroke, yang biasanya terkonsentrasi di area kecil otak, pengaruh kepada fungsi kognitifnya lebih sedikit. Menarik bukan? Yakin orang kidal lebih kreatif? Menurut American Psychological Association, ada 10% dari populasi kidal di seluruh dunia. Tentunya dengan jumlah yang minim ini, apakah juga punya keunggulan yang unik dalam hal kreativitas karena tangannya yang kidal? Satu studi di Journal of Mental and Nervous Disease menemukan bahwa musisi, pelukis, dan penulis secara signifikan lebih cenderung kidal. Namun faktanya, tidak ada yang memiliki sisi otak yang dominan, dan tentunya kedua belah otak ini terlibat dalam kreativitas. Kondisi kidal bisa menjadi awal komunikasi yang bagus. Saat bersalaman dengan seseorang yang menggunakan tangan kidal, mungkin orang-orang akan terkesan atau bahkan terkejut dengan cara berkenalan olehmu. Nah, kondisi inilah yang jarang disadari oleh mereka yang kidal. Wah, kamu ternyata kidal ya? Menjadi contoh ungkapan yang menarik untuk awal berkomunikasi. Tentunya jika dibalut dengan kemampuan yang menarik, seperti melukis dengan kidal, akan menjadi topik menarik untuk berdiskusi dengan mereka yang kidal. Fenomena yang menarik bukan? Berbeda dengan orang lain, bukan berarti tidak sempurna. Bahkan, yang kita anggap kekurangan, bisa menjadi suatu kelebihan. Semoga bermanfaat ya sobat. Sampai jumpa di next video. Bye!